Mohon diterima undangannya. Teman-teman, ini masih kurang ya? Halo, masih kurang satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik semua, teman-teman, atau apa bagusnya ya. Sebelum kita lanjut, alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita dipertemukan dalam kelas ini dengan suasana yang menurut saya, kalau saya sendiri sangat berbahagia. Karena di sini ada adik saya, kalau dia masih ingat, sepertinya Pak Ari. Kalau dia senyum berarti dia masih ingat. Oke. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut, kita kenalan-kenalan dulu bagusnya ya. Tapi sebelum kenalan-kenalan, ini semua pertemuan pertama ya, pertemuan pertama kita selain MOOC, begitu ya. Jadi pagi hari ini teman-teman baru saja secara online ya bisa bertemu, bertatap muka dengan saya yang mendampingi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan pagi hari ini saya sangat berharap kelas ini insya Allah bisa seperti gelas yang tidak tertutup. Karena kalau gelasnya tertutup, pada saat air dituangkan, air tidak akan masuk dengan baik. Dan tidak seperti gelas yang berisi penuh, apabila air dituangkan, maka air akan tumpah. Tapi insya Allah bisa seperti gelas yang setengah berisi dan setengah kosong. Apabila air dituangkan, maka air akan masuk dengan baik. Teman-teman, kita hanya bertemu 2 jam pelajaran, begitu singkat dengan materi yang begitu banyak. Tapi saya yakin dari wajah-wajah yang ada di depan saya rasa kecil lah, insya Allah materi-materi yang begitu banyak akan kita rangkum untuk lebih mudah kita bahas bersama-sama. Kita kenalan-kenalan dulu ya, biar enak. Nah, nama saya Niputu Dewi Stianinggi, lahir di Palu 21 Oktober 1974, asal instansi dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah ya, yang dulu dikenal dengan Badan Diklat. Ini untuk Ibu Rika, boleh di mute dulu Bu Rika? Oke, aman. Terima kasih teman-teman. Saya sebenarnya untuk khusus saya ya di kelas saya membolehkan teman-teman untuk unmute saja sebenarnya ya, supaya interaksi kita bisa berjalan dengan baik. Tapi misalnya teman-teman sedang berada di pasar atau berada di mana yang ribut, nah boleh di mute. Tapi kalau di tempat-tempat yang sunyi sepi sendiri ya silahkanlah di unmute saja supaya interaksi kita menjadi lebih baik. Oke, saya mau sekali kenalan dari yang mana ya. Jadi kenalannya nama, tempat tanggal lahir, sama asal instansi. Kalau mau ada tambahan-tambahan lain silahkan. Dari mana ya? Ibu Arvanita, silahkan Bu Arvanita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Arvanita Pariwa, biasa dipanggil Fani, Bu. Oh, Fani. Tempat tanggal lahir Batui 6 Maret 98. Asal instansi Dinas Kesehatan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada Ari Rahmatullah. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmatullah, lahir di Jakarta 14 Januari 1992, asal instansi RSUD Luwuk Banggai. Putus-putus. Kayaknya putus-putus ya, kayaknya ada signalnya agak kurang baik. Teman-teman, sebelum lanjut, di sini kan biasanya ya kalau sedang ngajar begini, teman-teman tuh tidak semua asalnya dari Banggai. Ada yang dari luar Banggai, begitu ya, dari luar daerah. Yang dari luar daerah bisa sekalian menyebutkan asal daerahnya, biar bisa ketahuan, oh dia baru di Banggai, berarti dia harus punya yang namanya adaptasi yang besar. Oh, siap. Silakan. Pak Ari, saya belum dengar selanjutnya. Ini signal nih ya. Dia terlempar. Oke, Anda masuk lagi. Pak Ari, lanjut. Tadi tidak terdengar. Oh iya, mohon maaf saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, nama saya Ari Rahmatullah, biasa dipanggil Ari. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Januari 1992, asal instansi RSUD Luwuk Banggai. Ya, dan asal daerah dari apa, sudah lama di Luwuk atau? Asal daerah memang orang Luwuk, Bu. Cuman besar sekolah dan besar di Palu. Ya. Punya saudara yang bernama Joy, Samsur, dan itu ya? Iya, punya, Bu. Oh, baik. Oke. Berarti saya pernah lihat nih adik ini ya. Selanjutnya di sini ada Ibu Andi Aryati Berta. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam kenal. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Aryati Berta, biasanya dipanggil Andin. Asal instansi RSUD Luwuk Banggai. Untuk asalnya memang dari Luwuk Banggai, Ibu. Oke. Jadi panggilannya Andin. Andin. Kan nama saya Andi, tapi biasanya dipanggil Andin, Ibu. Ditambah N, supaya tidak dikira cowok. Oke. Makasih, Bu. Bisa usul tambah G juga? Andi, pakai G. Iya. Bisa, Bu. Oke, makasih Andin, Fani, Ari. Tapi saya tidak bisa menutup kebahagiaan saya siang hari sih. Yang coba tuh kan, karena bahagia sekali. Saya ketemu sama Ari. Ari ini adik saya yang ternyata saya baru bertemu lagi di online seperti ini. Dan aduh, saya sangat, mau bilang kaget, iya. Dan saya sangat terpukul, ternyata kita harus bertemu secara online seperti itu. Ya, tapi syukurlah dia signalnya agak jelek-jelek gitu, jadi dia enggak terlalu dengar apa yang saya sampaikan ya. Oke deh, di sini ada Bu Niluh Eka Damayanti, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Damayanti. Panggilannya biasa dipanggil dengan Eka. Asal instansinya saya UPTD Puskesmas Simpang Raya. Tempat tanggal lahirnya Luwuk 14 Juni 1991. Asalnya memang orang asli dari Luwuk Banggai. Terima kasih. Oke, ini Bu Eka ya.
Iya, Bu. Oke, makasih Bu Eka. Selanjutnya Sama-sama, Bu. ada Bu Astrid Wijayanti. Silakan Bu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Nama saya Astrid Wijayanti. Saya biasa dipanggil Astrid Bu. Tempat tanggal lahir Palu 8 Februari 1989. Asal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Astrid ya. Sekarang Ibu di sini ada Ibu Nita Laude Muali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu. Nama saya Tita Laude Muali. Biasanya dipanggil Nita. Dan tanggal lahir Luwuk 14 Juli 1997. Asal instansi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Bu Nita, panggilannya Bu Nita ya? Ya, Oke, makasih Bu Nita. Tapi sekarang ada Bu Gusti Ayu Madesari Dewi. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Madesari Dewi. Tempat tanggal lahir Luwuk 14 November 1995. Asal instansi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Asal memang dari Banggai. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak. Ini panggilan siapa ini? Ayu, Made, Sari, Ayu, Dewi? Oh, Ayu. Oke deh. Bu Ayu, makasih. Kemudian Ya, terima di kasih. sini ada Ibu Rika Amai. Silakan Bu Rika. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa pakai latar karena ini saya enggak pegang laptop. Oke, dimaafkan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rika Amai, biasa saya dipanggil Rika. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 Desember 1997. Saya berasal dari Ampana. Oke. Saya dari PUPR, Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Tempat tinggal di Ampana. Jadi, tapi sekarang tinggalnya masih di Ampana atau? Enggak, sudah domisili di domisili. Banggai, Luk sini. Oke, aman. Oke deh, makasih Ibu Rika. Selanjutnya ada Ibu Aldawiyah. Silakan Bu Aldawiyah. Semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldawiyah, biasa dipanggil Alda. Tempat tanggal lahir Tirtasari 14 Januari 1999. Asal instansi UPTD Puskesmas Bualemu. Asalnya dari Banggai. Oke, makasih Bu. Panggilannya siapa ini? Alda? Wia? Ya, Alda. Alda. Oke. Alda. Ya, makasih Bu Alda. Selanjutnya di sini ada Ibu Ririn Novianti. Silakan. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ririn Novianti Mono Arfa. Tempat tanggal lahir Luwuk 6 November 1995. Asal instansi Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Halik Masulili Pagimana. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Panggilannya siapa nih? Ririn ya? Oh iya, Ririn Bu. Ririn ya? Oke. Bu Ririn, makasih banyak. Selanjutnya di sini ada Bapak Muhammad Landri Alif Utama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Landri Alif Utama. Tempat tanggal lahir Palu 15 Juni 1995. Asal instansi
dari Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Untuk asal saya sendiri dari Palu, Bu. Oke. Berarti temannya Pak Ari ini ya? Ya. Oke, terima kasih. Ini panggilannya siapa? Alif, Landri, Utama? Landri, Bu. Landri. Oh, Landri. Oke. Terima kasih Pak Landri. Saya curiga, teman-teman, Pak Landri ini nanti nilainya tinggi sekali. Tahu tidak kenapa? Karena sekarang kita sedang mengikuti Latsar ya, yang di bawah naungan LAN RI, ya. Jadi Landri gitu. Ya, memang beliau ini kayaknya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Gitu ya singkatannya. Kepanjangannya ya dari Landri. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dari perkenalan tadi kita saling mengetahui ya. Jadi siapa yang ternyata baru datangnya ke Luwuk, baru maksudnya domisilinya belum lama di Luwuk, di Banggai. Jadi teman-teman bisa saling membantu. Jadi ya bisa saja belum terlalu mengenal, jadi bisa ada teman-teman lain yang bisa mengarahkan. Nanti mau ke mana begitu salah jalan, jadi ya di sinilah fungsi kita saling mengenal mana yang baru berdomisili di Banggai, mana yang memang sudah lama atau anak daerah. Jadi bisa saling membantu, ya. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya, dan pada pagi hari ini saya sebenarnya hanya mendampingi teman-teman, ya, mendampingi, memfasilitasi teman-teman yang sedang mengikuti Latsar ini. Nah, sepengetahuan saya, teman-teman sebelumnya dalam materi di agenda 1 ini, teman-teman sudah pertama bertemu dengan yang namanya MOOC, ya. Di MOOC itu sudah mengenal banyak atau seperti apa nih? Karena ada 3 modul ya yang dipelajari. Apakah semua masuk di kepala atau semua di luar kepala? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Apakah semua masih nangkring di dalam kepala atau sudah di luar kepala? Mudah-mudahan tidak di luar kepala ya, karena ada yang bilang di luar kepala itu berarti saya sudah hafal mati begitu. Tapi ada juga yang di luar kepala berarti sama sekali enggak nyangkut di kepala. Teman-teman, pembelajaran kita polanya seperti ini. Kita online seperti ini dan diharapkan teman-teman sudah banyak mengetahui berbagai informasi dari agenda 1 yang teman-teman pelajari hari ini, di mana teman-teman sudah awalnya mengenal dari yang namanya MOOC, jadi sudah membaca, kemudian sudah ujian. Boleh angkat tangannya siapa yang sudah melalui ujian di agenda 1 dan sudah lulus? Semua sudah ya? Ada yang belum lulus? Oh, sudah semua ya? Alhamdulillah, karena kalau teman-teman belum lulus, nanti teman-teman harus berjuang lebih keras, karena pada saat kita sinkronus seperti ini akan banyak tugas-tugas yang diberikan. Kenapa tugas-tugas banyak diberikan? Karena pertemuan kita sangat sedikit. Sedangkan teman-teman harus punya banyak modal untuk menghadapi yang namanya ujian rancangan dan ujian hasil dari aktualisasi yang teman-teman buat. Seperti itu ya yang teman-teman laksanakan. Nah, kita tes-tes dulu ya, apakah ada masih nangkring di kepala nih agenda 1-nya ya, atau seperti apa? Boleh di agenda 1 ini teman-teman siapa nih yang masih ingat, yang bisa menggambarkan sedikit tentang materi di sikap perilaku bela negara ini? Ada nih yang bisa? Ada yang masih ingat apa yang kalian baca di MOOC? Silahkan raise hand kalau tiba-tiba sudah mengingat atau cepat buka. Jadi sebenarnya kalian cukup boleh ya ada pointer-pointer, bolehlah buka modul, tapi yang pasti kalian bisa merangkum, tidak membaca modul langsung. Silahkan. Ada yang masih bisa mengingat? Masih, Bu. Silahkan, Bu Astrid. Kalau bela negara itu berarti sikap atau tekad seorang warga negara untuk mempertahankan negaranya dan membela negaranya dari ancaman-ancaman luar. Kemudian
ada juga nilai-nilai dasar bela negara, salah satunya itu cinta tanah air dan juga rela berkorban, Bu, untuk bangsa dan negara. Oke. Siapa mau menambahkan? Karena ada 3 modul ya. 3 modul itu apa saja? Ada yang ingat 3 modul itu apa saja? Makasih Bu Astrid ya. Langsung mengingatkan tentang bela negaranya. Silakan. Ada yang ingat modul apa saja yang teman-teman baca selama ini untuk agenda satunya? Izin, Silakan. Bu. Ya. Wawasan kebangsaan dan bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, juga isu-isu kontemporer, Bu. Oke, jadi ada yang mau tambahkan lagi? Tadi 2 ya, Wasbang, analisis isu kontemporer, satunya apa lagi? Siapa yang masih ingat? Izin, Bu. Ya, Ibu Fani. Kesiapsiagaan bela negara. Oke, kesiapsiagaan bela negara. Ada yang bisa gambarkan apa yang ada di Wasbang? Kemudian apa yang ada di analisis dan apa yang ada di kesiapsiagaan bela negara. Tadi Ibu Astrid sudah kasih bocoran. Tapi siapa nih yang mau menambahkan lagi? Pak Landri? Kalau dari LAN itu biasanya sangat menguasai karena modul-modul ini dibikin di LAN ya, di LAN RI begitu ya. Silakan teman-teman, saya sangat berharap teman-teman itu seperti tadi yang saya harapkan, bisa seperti gelas yang setengah berisi setengah kosong. Artinya teman-teman harus aktif. Kenapa aktif? Karena sekarang kalian sedang proses pelatihan ya. Di pelatihan ini kalian diajak untuk bisa memahami, bukan hanya sampai di memahami, tapi sampai di implementasinya nanti. Dan pada saat mau mengimplementasikan, juga kalian harus bisa paham dulu. Nah, pada saat proses memahami ini, diharapkan kalian bisa aktif, entah bertanya, entah memberikan gambaran-gambaran yang diharapkan. Karena sebenarnya kalian sedang dipantau oleh CCTV, seperti itu. Ya, ini direkod, kemudian nanti penilaian-penilaian kalian, selain dari tugas-tugas, keaktifan, bagaimana kalian etika dalam kelas dan sebagainya. Jadi silahkan kalian betul-betul mengambil sensasi ya sedang diklat atau sedang latsar. Jadi kalau sensasi diam itu berarti kalian sedang merasakan sensasi pagi yang enak sekali untuk bobok-bobok, menghayal-menghayal itu ya kalau yang diam. Tapi kalau kalian coba menggambarkan, semangat untuk menceritakan apa pengalaman kalian dalam emosi, itu baru namanya kalian sedang mengikuti kelas latsar. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan dari beberapa modul yang sudah didapatkan? Saya bisa, Bu. Oke, Bu Astrid, silakan. Wawasan kebangsaan itu memiliki arti berarti cara pandang hidup seorang warga negara untuk mempertahankan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negaranya itu sendiri, yaitu negara kita Republik Indonesia, dan bagaimana mengatasinya. Di dalam wawasan kebangsaan kita harus mengerti tentang 4 konsensus negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang ketiga NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian yang 4 yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Astrid sudah mengenalkan dan mengingatkan kembali kita tentang 4 konsensus dasar. Tunggu sebentar ya. Pak Afgan, boleh saya dikasih akses untuk share screen, Pak Afgan? Ya, Bu. Ya, makasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Astrid dan saya yakin sebenarnya teman-teman juga sudah memahami bahwa 4 konsensus dasar kita ya, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, ya bagaimana Undang-Undang Dasar 45, kemudian bagaimana teman-teman harus betul-betul dengan NKRI harga matinya, ya, dan bagaimana tentang kebinekaan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mudah-mudahan saya tidak lagi mengulik untuk mengajarkan itu, tapi saya yakin teman-teman sudah sangat memahami itu, sudah bisa mereview kembali apa yang disampaikan oleh Bu Astrid tadi. Oh iya ya, Wasbang itu kita dikenalkan, kita diajak untuk mengingat kembali, mereview kembali seperti apa sebenarnya
NKRI itu hadir, bukan diberikan, tetapi NKRI itu diperebutkan. Seperti itu, ya. Siapa lagi mau menambahkan? Saya lihat, saya ini kan dulu bekas Cenayang ya. Teman-teman tahu Cenayang? Ya. Ini beberapa teman dari kita di sini nih sudah yang mau disampaikan. Tapi tidak jadi disampaikan. Kenapa? Karena mungkin motivasinya yang masih kurang. Jadi harapannya teman-teman, segala sesuatu yang ada di leher, yang ingin disampaikan, silakan disampaikan saja. Seperti waktu kalian mengungkapkan cinta, begitu ya. Pada saat mengungkapkan, itu harus diungkapkan, bukan hanya disimpan di dada, apalagi seperti yang lain ini hanya sampai di leher. Bu, saya mau bicara sebenarnya, tapi semua kandas di sini, Bu. Gitu, ya. Silahkan di sini, siapa nih ya? Bu Andin. Bu Andin ada yang mau disampaikan? Masih di mute, Bu? Oke, silahkan. Kalau untuk materinya sudah cukup. Saya baru dengar dari Ibu Astrid untuk materinya, Ibu. Kalau untuk teman dari saya belum ada, Ibu. Oke, teman-teman, pertanyaannya begini, teman-teman sudah baca modul 1, 2, dan 3? Sudah baca, Ibu, tapi belum dipahami secara maksimal, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Andin. Oke ya, jadi beberapa dari kita ada yang sudah dapat, Bu, saya sudah masuk di kepala. Ada Bu, saya nanti saya belum sama sekali paham, atau Bu, saya sebenarnya sudah biasa mendapatkan materi yang seperti itu, karena materi di agenda 1, 2, dan 3 itu adalah materi yang sudah sering teman-teman dapatkan, bahkan dari SD, SMP, SMA, sampai pada saat kuliah di materi-materi tertentu ya. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman sudah memahami, tinggal di-review saja. Dan siapa bisa menambahkan? Pak Landri, ada yang mau ditambahkan? Untuk saat ini belum ada kayaknya, Bu. Karena belum saya terlalu pahami juga untuk dia punya materi-materi di dalam. Oke. Sebelum waktu kita habis, saya ingin menggambarkan kepada teman-teman tentang beberapa materi yang saya anggap sebenarnya kalian sudah harus paham. Sebenarnya seperti itu, ya. Jadi hari ini kita hanya mereview bagaimana agenda 1 wawasan kebangsaan seperti yang disampaikan Ibu Astrid tadi, penuh dengan materi tentang bagaimana kalian diingatkan bahwa Indonesia itu bukan hanya diberikan, tapi Indonesia diperebutkan. Bagaimana Indonesia itu dengan para pahlawan terdahulu yang betul-betul merebut Indonesia. Bagaimana dengan wawasan kebangsaan, teman-teman diharapkan mampu untuk mencintai Indonesia. Mengenal Indonesia lebih jauh, mengenal Indonesia lebih dalam. Sehingga dari hal tersebut muncul rasa cinta dan bangga pada Indonesia. Jadi harapan saya nanti kalian akan dikenalkan dengan tugas ya. Jadi ada tugas yang akan kalian kerjakan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita nanti tidak ada lagi gambaran seperti yang saya dengarkan saat ini. Saya sudah membaca, Bu, tapi saya belum mengenal. Saya sedikit sedih, kenapa? Karena Indonesia tidak perlu harus kalian kenal saat ini. Karena sejatinya kalian sudah hidup dan tinggal di Indonesia. Kalian lahir di Indonesia, sehingga seharusnya kalian paham apa itu Indonesia. Kalian harus bisa merasakan aku padamu Indonesia. Dan mudah-mudahan saja itu hanya statement yang mungkin kalian keluarkan karena kalian lagi tidak
berminat untuk membahas tentang Indonesia pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan saya akan mendapatkan tugas yang kalian bisa kerjakan sebenar-benarnya untuk tugas Wasbang. Kemudian ada modul kedua yaitu analisis. Di modul analisis ini diharapkan kalian sebagai generasi muda atau yang sekarang sudah berkedudukan berperan sebagai CPNS, kalian bisa betul-betul paham kenapa Indonesia itu harus kita jaga. Kenapa Indonesia harus kita jaga? Dan bagaimana menjaga Indonesia? Maka kalian dikenalkan dengan materi yang namanya analisis isu kontemporer. Di analisis isu kontemporer ini, kalian akan diajak untuk mengkaji, kemudian menganalisis apa isu-isu yang sedang hit atau isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, dan kalian diajak untuk bisa mengenali isu tersebut dan mencari apa gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kalian diberikan materi-materi kesiapsiagaan, yaitu modul 3. Di situ kalian dikenalkan dengan banyak hal, kesehatan jasmani dan sebagainya, etika, etiket, ya, kemudian kesiapsiagaan bela negara lainnya, keprotokolan dan sebagainya. Itu diharapkan sebagai modal kalian untuk menjadi anak bangsa yang mampu menjaga Indonesia. Dan mudah-mudahan isi kepala kalian juga harus kalian isi full. Jadi tidak hanya ganteng dan cantik percuma, tapi isi kepalanya juga harus full. Bisa ya? Karena seorang aparatur sipil negara tidak hanya gayanya yang diharapkan, tetapi isi otaknya dan keterampilannya. Ada yang namanya kompetensi, teman-teman. Kompetensi itu ada 3, skill, knowledge, dan attitude. Ya, Anda boleh baik, Anda boleh jujur, dan sebagainya, tapi juga Anda harus punya yang namanya knowledge, pengetahuan. Juga Anda harus punya yang namanya skill, keterampilan. Jadi tidak ada di yang namanya kompetensi itu 4, hanya 3. Yang ada knowledge, skill, dan attitude. Tidak ada gaya. Ya. Jadi mohon itu yang kalian isi. Dari materi yang ada di 3 modul itu, ada wasbangnya, ada analisis isu kontemporernya, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengisi itu untuk meningkatkan kinerja kita. Bisa ya? Jadi mohon bisa dipahami, mungkin hari ini hari pertama, dan saya yakin hari pertama adalah tonggak bagaimana kita bisa menjalani di hari kedua dan hari ketiga dan selanjutnya. Dan saya masih melihat betul-betul belum ada ya, mungkin yang di kepala ini isinya masih apa ya, masih daging kurban atau apa nih yang ada di kepala nih? Boleh boleh ya, saya mintakan, saya sebenarnya tidak tunjuk teman-teman. Artinya saya juga harus bisa paham kalian sampai di mana saat ini, kalian di posisi apa saat ini, standar kalian ada di mana, maka kayaknya kita harus sharing knowledge hari ini. Ya, ntar kan sedang baca modul seperti itu. Tapi sudah baca modul, kok masih bisa belum bisa menggambarkan gitu. Bu Fani, silahkan Bu Fani, apa yang bisa digambarkan untuk agenda 1 ini? Sikap perilaku bela negara. Ya Bu, untuk agenda 1, sikap perilaku bela negara, itu ada 3 modul. Untuk yang pertama, pada modul wawasan kebangsaan, ini izin Bu, saya lihat rangkuman catatan. Yang diingat saja, enggak ada? Gambar-gambaran yang diingat? Di wawasan kebangsaan itu ada nilai dasar bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela korban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kemudian untuk
di modul kedua analisis isu kontemporer itu ada 6 isu, Bu. Yang pertama korupsi, yang kedua narkoba, ketiga terorisme dan radikalis, keempat pencucian uang, kelima proxy war, keenam kejahatan di media massa. Kemudian untuk di modul ketiga itu kesiapsiagaan bela negara, ada 5 rumusan nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke, terima kasih Bu Rika. Silakan Bu Rika, ada yang bisa digambarkan? Izin Ibu, di modul isu-isu kontemporer, terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Ririn, boleh diberi gambaran? Kalau berdasarkan pemahaman saya di agenda 1 ini, kita diberikan 3 modul. Yang pertama ini tentang wawasan kebangsaan yang membahas bagaimana sejarah Indonesia, kemerdekaan dan NKRI ini diperjuangkan di awal, sedangkan yang dianalisis isu kontemporer dijelaskan isu-isu yang pada saat ini akan mengancam negara kita, sedangkan di kesiapsiagaan bela negara tentang bagaimana seorang ASN harus bersikap, mempersiapkan diri untuk dan ikut masuk dalam usaha bela negara itu tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ririn. Ibu Alda, silakan. Ya, Bu. Tadi jaringan saya terkeluar, makanya saya tidak jelas tadi suaranya. Boleh Bu? Ini bisa menjelaskan tentang apa, Bu? Silakan Bu Alda gambarkan apa yang Bu Alda bisa tangkap dari pembelajaran di MOOC. Terserah di modul berapa, apa sajalah yang Ibu Alda bisa jelaskan. Silakan. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, tidak ada gangguan. Pertama, yang ingin saya jelaskan tentang akuntabel di organisasi pemerintahannya, kemudian dapat dipercaya dan dapat memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan sebagai tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Bu Alda. Selanjutnya di sini ada Bu Gusti Ayu. Silahkan Bu Ayu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan di modul analisis isu kontemporer diharapkan sebagai PNS menjadi PNS yang profesional. PNS yang profesional itu seperti mengambil tanggung jawab, menunjukkan kompetensi dan memegang teguh kode etik. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Ibu Nita, Tabe, silakan.
kasih. Mengenai Ibu kesiapsiagaan bela negara. Dasar hukum untuk bela negara itu terdapat dalam UUD NKRI 1945, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 itu Ibu berbunyi semua warga negara wajib, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1 itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib atas tiap-tiap warga negara keamanan dan pertahanan nasional. CPNS yang memiliki kesiapsiagaan dalam bela negara itu, dan dengan adanya kesiapsiagaannya, maka nanti akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan pekerjaan. Dengan memiliki kesiapsiagaan ini, maka CPNS mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, dan hambatan dari dalam maupun dari luar, baik dari dalam maupun dari luar saat melaksanakan pekerjaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Selanjutnya Bu Ririn, silahkan. Susah mencari rangkumannya, Bu? Bu Ririn? Oke. Kalau begitu kita pindah ke Pak Ari ya. Pak Ari, silakan. Agenda satu ini kan kita ada 3 modul. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sudah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, di mana wawasan kebangsaan itu merupakan cara untuk nilai-nilai bela negara sendiri itu bisa kita aplikasikan dalam bentuk cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban itu sendiri. Terus untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu kita mempunyai 4 konsensus dasar, sudah seperti yang dijelaskan teman-teman juga tadi. Ada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. Bahkan lambang negara pun menjadi komponen dari wawasan kebangsaan kita, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, temporer. Menambahkan dari yang teman-teman jelaskan di awal, itu merupakan isu-isu yang mengancam yaitu. Terus yang terakhir ada kesiapan bela negara. Kesiapan bela negara ini merupakan sebuah konsep tentang patriotisme terhadap seluruh komponen dari suatu negara. Apa itu nilai-nilai bela negara? Yang pertama bisa kita sebutkan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Manfaatnya yaitu untuk membentuk sikap disiplin, jiwa kebersamaan secara mental dan fisik yang tangguh. Terus kita bisa juga untuk kesiapan bela negara sendiri tidak hanya dari nilai-nilai cinta negara, cinta tanah air tersebut, itu semua bisa diaplikasikan dalam rencana aksi bela negara, seperti kegiatan sehari-hari itu membuang sampah pada tempatnya, ibadah tepat waktu, dan mencintai lingkungan, seperti itu. Manfaatnya ya seperti
menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta melatih jiwa leadership kita. Terima kasih Pak Ari. Tabe selanjutnya di sini ada Ibu Eka. Silakan Bu Nilu Eka. Terima kasih atas kesempatannya. Agenda 1 itu ada 3 pokok. Itu kita sebagai ASN diharapkan memiliki pengetahuan kita tentang bagaimana sejarah Indonesia dan bagaimana Indonesia itu diperjuangkan. Yang kedua itu tentang analisis isu kontemporer, yaitu terdapat banyak isu kontemporer yang terjadi di negara kita dan kita sebagai ASN diharapkan bagaimana untuk bisa menghadapi isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga itu kesiapan bela negara. Kita sebagai ASN diharapkan siap dalam membela negara kita dengan berbagai cara, misalnya cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila, rela dan bela berkorban, serta mempunyai kemampuan kita dalam membela negara. Saja yang untuk semua ya, untuk semua teman-teman yang sudah menggambarkan tentang berbagai hal di agenda 1, di modul 1, modul 2, dan modul 3. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan materi-materi yang kalian jelaskan itu betul-betul materi-materi yang kelak akan kalian resapi. Materi-materi yang kelak akan kalian jadikan pengingat bahwa sebenarnya saya harus penuh syukur. Teman-teman, musik ini bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Lagu ini lagu sama dengan perasaan saya hari ini. Bagaimana sebenarnya kita harus sama-sama belajar. Kenapa belajar? Karena seperti yang disampaikan, yang kalian dengarkan di sini, bagaimana Ibu Pertiwi sebenarnya sedang menangis melihat kita semua. Kenapa menangis melihat kita semua? Karena kita merupakan generasi yang sering abai. Sering abai, sering kurang bersyukurnya. Terlihat dari apa? Terlihat dari gambaran yang teman-teman perlihatkan ke saya tadi. Saya ada di sini, digaji, diberikan honor untuk menemani teman-teman. Tetapi saya merasa sangat jatuh. Jatuh, maksud saya, hati saya yang sangat sedih. Kenapa? Karena saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata sebagai seorang CPNS belum full. Kenapa saya sampaikan belum full? Karena sejatinya seorang CPNS itu harus punya jiwa yang besar. Yang di dalamnya ada rasa syukur yang begitu besar. Kenapa? Karena di luar sana beribu-ribu orang yang sedang menangis meratapi dirinya karena tidak duduk seperti kalian, karena tidak punya kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Mengabdi kepada negara lewat Tuhannya. Kita sekarang sedang duduk di sini. Saya contohnya sedang bertemu dengan teman-teman, sedang bertugas mengantarkan teman-teman untuk mengenal yang namanya agenda 1. Bagaimana sikap perilaku bela negara yang harus dimiliki oleh teman-teman. Mungkin hanya sekian persen tanggung jawab saya di sini. Tapi saya merasa sedih. Kenapa? Karena ternyata MOOC tidak cukup mengantarkan teman-teman untuk mengenal apa itu Indonesia. Seperti apa itu Indonesia hingga kita bisa aku padamu Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Dari jawaban-jawaban yang teman-teman berikan, dari air muka yang teman-teman perlihatkan, dari bahasa tubuh yang teman-teman perlihatkan di hadapan saya, itu sangat memperlihatkan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja saat ini.
Dan harapan saya mungkin terlalu jauh, seperti bagaimana besarnya niat saya terhadap kalian. Saya duduk di sini sebenarnya sedang mengabdi kepada Tuhan. Lewat kalian, saya sedang mengabdi kepada negara, kepada NKRI, lewat tugas saya kepada kalian. Karena yakin bahwa tugas ini akan saya pertanggungjawabkan kelak di mata Allah. Sama dengan kalian duduk di sini. Kalian sedang belajar, kalian sedang membuat segala hal yang ada di MOOC itu mestinya masuk ke pikiran kalian. Saya tidak harus juga memaksakan bahwa segala hal yang kemarin itu harus nangkring di pikiran kalian pagi ini. Tapi harapan dari lembaga, harapan dari pemerintah kita bahwa di saat kalian duduk pagi ini bertemu, kalian sebenarnya sudah harus bisa memahami apa yang kalian baca kemarin. Saya menanya-nanyakan kepada kalian hanya untuk mengukur, mengevaluasi dengan indikator-indikator yang ada. Sampai di mana sebenarnya kalian paham? Atau sampai di mana sebenarnya kalian merasa bahwa kalian bangsa Indonesia? Sampai di mana sebenarnya kalian sedang duduk di sini dan duduk dalam nuansa sedang mengabdi kepada bangsa? Saya mohon maaf teman-teman kalau saya agak terpancing akhirnya untuk menguji kalian satu-satu, untuk menanyakan satu persatu. Dan itu memang harus ada di skenario kami untuk mengetahui sebenarnya kalian berada di posisi mana pagi hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini adalah pembelajaran kita yang besar. Hari ini adalah pembuktian kita kepada Tuhan. Bukan hanya pembuktian kita kepada CCTV atau kepada record yang akan diambil dalam materi ini di saat materi ini berjalan, bukan. Tapi ini adalah pembuktian kita kepada Tuhan dalam pelaksanaan tugas kita di peran kita masing-masing. Di sini mungkin ada yang dokter, di sini mungkin ada yang petugas kesehatan, ada yang bertugas di instansi teknis. Silahkan, kalian sebenarnya sekarang sedang melakukan peran kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang melaju meninggalkan teman-teman lainnya, yang sedang meratapi hari ini mereka tidak seberuntung kalian. Dari mereka ada juga yang belajar dengan giat, tapi nasibnya tidak seperti kalian. Dari kalian, ada yang cuma santai-santai dan akhirnya lulus dengan nasib yang luar biasa hebatnya. Maka saya sangat berharap kalian bisa mengambil pembelajaran pagi hari ini. Jadikan pembelajaran hari ini, mungkin pembelajaran tidak bentuknya teori, tapi makna. Ambil makna yang ada. Bahwa kalian duduk di sini sebagai seorang CPNS yang ternyata harus terus meningkatkan kompetensi kalian. Masih banyak yang harus kalian isi. Satu hal tentang Indonesia saja, kalian masih gelap. Bagaimana dengan pengetahuan lainnya? Semoga pembelajaran tadi, benturan-benturan tadi bisa membuat kalian mengambil pembelajaran, mengambil makna. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah memberikan banyak gambaran ke saya tentang apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran MOOC. Terima kasih. Di sini saya tidak sebutkan lagi satu persatu, tapi saya yakin yang sudah menjawab dengan baik semakin perdalam, semakin perluas ilmu kalian. Karena itu bukan hanya persoalan kalian terhadap diri kalian, tetapi persoalan kalian dengan bagaimana kalian ke depannya nanti. Dengan bentuk pertanggungjawaban kalian kepada Tuhan. Tadi sudah ada yang menjelaskan, Ibu, ada namanya bertanggung jawab, ada namanya melayani dan sebagainya. Mungkin itu nanti masuknya di agenda 2. Tapi hal-hal tersebut harus kalian bisa resapi, harus kalian bisa aktualisasikan nantinya. Jadi ada beberapa nilai yang harus kalian habituasikan dan nilai-nilai tersebut harus kalian aktualisasikan di setiap aktivitas kalian. Tapi itu nanti di agenda.
Hari ini kita masih masuk di agenda 1 yang mengajak kalian untuk mengenal dulu seperti apa Indonesia. Karena kalian sejatinya sedang berada di sini, di tanah air Indonesia. Kalian harus bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Teman-teman, saya punya tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah, sudah ada yang bisa buka Kolabjar? Sudah buka Kolabjar ya? Saya bacakan saja tugasnya, kalian menyesuaikan. Dan silahkan bertanya kalau kalian bingung dengan tugas tersebut. Jadi tanya sekarang, kenapa? Karena nanti setelah pemberitahuan tugas ini kita masuk di pembelajaran yang berikutnya. Di sini tugas pertama ya. Tugas pertama tugas wawasan kebangsaan. Jadi kalian dimintakan untuk memaparkan sepenuh pengetahuan kalian tentang Indonesia dengan rasa cinta yang full ya. Dan bagaimana pemahaman itu atau pengetahuan yang kalian pahami itu kalian tuliskan entah dalam bentuk rangkuman, clipping atau apa saja yang di dalamnya berisi tentang sumber daya alam, pendidikan, budaya, penuh pengetahuan kalian. Tidak ada yang sulit karena kalian tinggal copy paste ya, jadi aman. Dan harapan saya di akhir dari tugas kalian tersebut, kalian buatkan statement atau ungkapan. Kalau kalian mau membuat puisi boleh. Kalau tidak, tuliskan saja ungkapan atau statement tentang aku padamu Indonesia. Aku padamu sepenuh cinta. Dasarnya adalah pengetahuan kalian tentang Indonesia. Gelora kalian untuk cinta kepada bangsa. Selanjutnya tugas kedua, untuk hari ini kalian ditugaskan membuat learning journal. Di situ kalian tulis apa saja tentang yang kalian dapatkan di hari ini. Pengetahuan apa yang belum lengkap hari ini silahkan tuliskan di situ. Di learning journal ada 2 ya. Nanti sebentar saya ini kan. Oh ya, di Kolabjar mungkin kalian belum dapat materi saya, nanti ada materi di situ. Jadi saya akan memasukkan nanti, saya kayaknya tidak upload ya materi, nanti saya bagikan. Kemudian nanti di learning journal tersebut ada poin B-nya. Sebentar saya jelaskan, ada poin B-nya, kalian membuat rencana aksi bela negara. Ya, ada rencana aksi bela negara yang harus kalian buat dan ada poin-poinnya, ada tabelnya, sebentar juga saya contohkan. Kemudian tugas hari berikutnya, ya besok, untuk tugas besok, ada tugas analisis isu kontemporer. Ada analisis isu kontemporer, di situ kalian diajak untuk menganalisis isu. Ya, ada banyak isu, ada isu tentang narkoba, hate speech, terorisme, dan sebagainya. Jadi, tugas-tugas tersebut, itu kalian nanti kerjanya berkelompok, kalian bisa menganalisis boleh satu isu atau semua isu, terserah nanti kalian bahas bersama. Kemudian ada tugas kedua, yaitu tugas menganalisis isu pada tupoksi kalian masing-masing. Tugas ini kalian cari di tupoksi, ya, kalian dapatkan di tupoksi kalian. Apa permasalahan yang ada di tupoksi, itu yang akan kalian selesaikan. Sebentar juga akan saya beri contohnya. Selanjutnya tugas terakhir, nanti di pertemuan kita pada tanggal 20, itu paginya kalian mengerjakan rangkuman tentang baris berbaris, keprotokolan, ini juga berkelompok. Bendera, bahasa lambang negara, dan sebagainya. Dan tugas ini kalian kerjakan per kelompok dan mungkin nanti akan kita bahas bersama atau kalian akan bertemu di klasikal nantinya. Teman-teman lupa share ya ke kalian, nanti juga bisa saya bagi. Saya bukakan materi dulu.
saya mengenalkan kepada kalian satu hal tentang learning journal hari ini. Jadi poin A, pokok pikiran, silakan masukkan tentang berbagai hal yang kalian dapatkan. Masukkan aja tabel-tabel. Tabel-tabelnya saya contohkan ini, ya. Instansi, nama, kemudian ini tidak usah pakai mentor, tidak usah pakai tidak opera, nilai, dan di setiap nilai bela negara itu ada indikator di dalamnya. Ya, ada indikator, ada banyak indikator, ada beberapa indikator. Silahkan kalian masukkan aksi kalian terhadap indikator-indikator tersebut yang berkaitan dengan indikator tersebut. Untuk kolom tempat, penanggung jawab, para mentor itu tidak usah, ya, karena kalian tidak sedang off kampus. Dan aksi bela negara ini lebih terkait kalau boleh ke pekerjaan kalian, ya. Boleh kalau kalian ingin juga masukkan aktivitas keseharian, silahkan. Tapi awalnya masukkan dulu di pekerjaan kalian. Seperti apa aksi kalian terhadap nilai-nilai ini. Kalau memang, aduh Bu, kayaknya saya mau yang di aktivitas keseharian saya, silahkan. Ya, ini poin B-nya, menggunakan ini. Kemudian kalian dipertemukan dengan yang namanya analisis isu kontemporer. Nah, saya memperlihatkan gambar ini ke kalian. Kalian lihat ini peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini di dalamnya kalau kalian perhatikan ada titik-titik biru. Kalian perhatikan titik-titik birunya? Titik-titik biru ini adalah pangkalan militer asing yang berada di seputaran Indonesia. Kalau titik-titik biru ini kita tarik garisnya dari satu titik biru ke titik biru lainnya, maka akan seperti ini gambaran yang teman-teman lihat. Apa yang kalian bisa gambarkan? Apa yang kalian bisa sampaikan ke kita semua tentang garis yang sedang melingkari Indonesia, mengelilingi Indonesia? Apa maksudnya? Kenapa Indonesia harus kalian selubungi? Kenapa tidak di tempat-tempat lain? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, dari pemahaman kalian nantinya terhadap Indonesia yang penuh dengan sumber daya alam yang luar biasa, yang penuh dengan sumber daya manusia yang jumlahnya juga luar biasa, yang bisa menjadi pasar dunia, dengan berbagai hal energi yang masih banyak di Indonesia, dengan air yang masih berlimpah, maka ada masanya negara-negara lain akan bergulir ke Indonesia. Mereka akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara yang molek, yang cantik, yang masih penuh dengan berbagai sumber daya. Nah, teman-teman, itu yang harus kalian perlihatkan, seperti apa kalian mengenal Indonesia. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana menjaga Indonesia. Dengan awalnya harus mengenal dulu bagaimana cara menganalisisnya. Kalau teman-teman lihat ini, inilah gambaran bahwa kita sedang akan dijajah. Dulu hanya gara-gara Rica Jawa, tahu Rica Jawa ya? Lada, kita hampir dijajah, hampir dikuasai selama 350 tahun. Hanya gara-gara Rica Jawa yang kita ulek di dapur itu. Nah, bagaimana sekarang teman-teman? Dengan teknologi yang begitu canggih, perut bumi Indonesia sudah diubek-ubek, sudah diketahui bagaimana banyaknya emas yang terkandung
bagaimana nikel, bagaimana batu bara, bagaimana semuanya penuh di Indonesia. Dan bagaimana cara mereka untuk menguasai Indonesia? Ada yang namanya hoax, ada yang namanya berbagai trik, berbagai strategi untuk menguasai Indonesia. Ya, kalau dulu divide et impera, divide apa tuh? Kalau divide et impera itu pecah belah dan kuasai cintanya. Divide et impera. Jadi pecah belah dan kuasai, gitu ya. Nah, bagaimana Indonesia dipecah belah? Sama dengan kita sekarang, diberikan berbagai informasi dan akhirnya kita terpecah. Dan akhirnya mudahlah mereka untuk masuk. Teman-teman, saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, terbang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan kita posisi di atas yang lebih tinggi, maka kita bisa melihat ke bawah. Kita bisa melihat Indonesia sedang diapakan hari ini. Teman-teman, titipan saya, pelajari yang namanya geopolitik, geoekonomi, ya. Bagaimana kalian bisa melihat dari geografis kita, bagaimana kekuatan ekonomi kita, bagaimana politis kita, silahkan teman-teman pelajari. Hingga kita bisa paham, kenapa banyak terjadi hal-hal yang tidak masuk akal hari ini. Kenapa? Karena kita sedang akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Maka mari sama-sama kita belajar yang namanya analisis isu kontemporer. Ya, analisis isu kontemporer tersebut bisa kita sama-sama dapatkan dengan mempelajari satu materi yang mudah-mudahan teman-teman bisa coba pahami. Saya cuma menggambarkan saja dulu bagaimana menganalisis isu ini dengan berbagai tahap atau dengan berbagai step-step yang harus kalian lakukan. Ya, jadi tahap satunya, kalian dalam mengerjakan analisis isu kontemporer tersebut, tentukan dulu, validasi dulu atau identifikasi dulu isu-isunya. Apa isu yang ada? Bisa kalian identifikasi isu-isu yang tentang apa saja ya, narkoba, hate speech, dan sebagainya. Boleh berbagai isu itu kalian identifikasi, atau boleh nanti berita-berita yang sekarang sedang viral, seperti itu. Setelah kalian identifikasi, tahap berikutnya kalian validasi isu-isu tersebut dengan yang namanya analisis APKL. Ya, ini saya contohkan analisis APKL. Kalian tuliskan isu-isunya apa saja, ya. Kemudian isu-isu tersebut lebih baik lagi, kalau bukan lebih baik ya, harus ada data. Yang masih tidak ada data itu masih isu namanya. Tapi kalau sudah kalian lengkapi dengan data, itu sudah merupakan permasalahan. Berarti sudah lengkap ya, sudah bisa menjadi permasalahan. Nah, hal tersebut kalian validasi untuk melihat mana isu-isu yang berkualitas atau isu-isu yang layak, problematik, kelayakan, dan layak. Untuk menemukan pengertian dan pemahaman ini, silakan kalian berusaha, kalian scoring, terserah. Apakah dia problematik, kekalayakan untuk orang banyak isunya ini, atau bukan. Layak atau tidak untuk diselesaikan, setelah kalian validasi, dapat dari misalnya ada 10 isu yang kalian validasi, dan ternyata 9 isunya merupakan isu yang berkualitas karena masuk dalam 4 kriteria ini. 4 kriteria aktual, problematik, dan seterusnya ini ada di dalam isu tersebut. Nah, kalau yang itu namanya memenuhi syarat, ya, isu yang memenuhi syarat untuk diselesaikan. Tapi kalau ada 1 yang tidak masuk atau 2
yang tidak berarti isu tersebut tidak memenuhi syarat untuk dicarikan solusinya. Nah, kalau dari 10 masuk semuanya atau hanya masuk 9 atau 8, maka kalian coba untuk menyaring isu tersebut. Ya, menyaring dengan penentuan prioritas isu menggunakan APKL. Maaf, dengan USG, dengan analisis ini. Untuk apa? USG ini kita lakukan untuk menyaring dari semua isu itu untuk mendapatkan satu isu prioritas yang akan diselesaikan. Misalnya prioritas diselesaikan dasarnya apa? Misalnya karena waktu yang disediakan untuk kita menyelesaikan hanya 1 bulan, atau dana yang diberikan hanya sedikit, maka tidak bisa semua isu itu kalian selesaikan yang tadi banyak, ya. Itu harus kalian tapis dengan alat USG ini. Nah, setelah ditapis, maka akan muncul satu isu yang prioritas untuk diselesaikan. Di sini kalian bisa scoring ya, urgennya bagaimana, seriusnya bagaimana, growth tidak dia berkembang tidak isu itu kalau tidak diselesaikan, dan seterusnya. Setelah ini, kalian dapatkan satu isu, maka tugas kalian mencari penyebab permasalahannya. Kenapa? Karena kalau tidak dicari penyebab permasalahannya, maka isu ini akan sulit untuk diselesaikan. Contoh, bagi yang sudah menikah, istrinya sering marah-marah. Bagaimana cara cari solusinya? Maka harus tahu dulu dia marah kenapa. Apa penyebab marahnya? Uang belanja kurang, kasih sayang yang kurang, waktu yang kurang, seperti itu. Itu namanya penyebab masalah. Maka kalau sudah diketahui penyebab masalah, akan mudah mencari atau menentukan penyelesaiannya. Kalau memang uang yang kurang, jajan yang kurang, atau uang belanja kurang, maka uang belanja yang akan ditambah. Kalau kasih sayang yang kurang, maka kasih sayang yang akan ditambah berikan. Oke? Untuk mencari penyebab masalah, dicari dengan cara menggunakan analisis isu ini, fishbone diagram. Fishbone ini boleh kalian pakai ini ya. Jadi tulang-tulangnya itu adalah penyebab-penyebab masalahnya, ada man, money, material, method, mesin ya. Juga karena ini sudah elaborasi ya, jadi lembaga administrasi negara sudah mengelaborasi metode-metode ini, maka bisa juga ini digantikan, tidak dengan man, material, method, mesin, bisa kalian ganti dengan apa yang menjadi permasalahan kalian. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan itu, ini fishbone ini karena memang agak rumit, bisa kalian menggunakan yang namanya mind mapping. Mind mapping itu di tengahnya adalah permasalahan yang kalian dapatkan dari menapis tadi, kemudian bikin aja panah-panah. Ada penyebabnya sumber daya manusia, ada penyebabnya metodenya yang kurang, ada penyebabnya apa dan sebagainya. Oke? Atau kalian juga bisa pakai ini, analisis isu. Pohon masalah, ya. Di sini cara kerjanya, masalahnya taruh di sini dulu, di kotak hitam. Kemudian akibat-akibatnya apa? Taruh di atas. Kemudian sebab-sebabnya apa? Itu di bawah. Dan ini sama saja yang kita akan ambil juga penyebab-penyebab. Ya. Izin Bu, layarnya tidak terganti Bu. Oh begitu. Iya oh Bu. Ya. Layarnya dari tadi tidak terganti Bu. Okay. Jadi kami masih bingung. Oh ya, saya pikir kalian sudah ter-share yang ini. Bentar ya. Oke, ini ya. Jadi tadi untuk dari awal yang saya sampaikan, pertama tadi di identifikasi isu dulu ya. Jadi tahap 1 ini sudah bisa dilihat? Bisa Bu, bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Bisa. Jadi pertama kalian mengidentifikasi isu dulu, oke? Setelah kalian identifikasi isu, kalian validasi isunya dengan menggunakan APKL ini ya untuk melihat kriteria-kriterianya masuk enggak empat-empatnya, aktual, problematik dan seterusnya. Setelah ini dari semua isu yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat terlihat
Maka yang memenuhi syarat itu kalian kumpul, mungkin ada 9 atau 8, itu kalian tapis dengan yang namanya USG. Ya, setelah kalian tapis dengan USG, ini kalian bisa, dari USG ini kalian akan bisa dapat 1 sebagai prioritas yang akan kalian selesaikan. Kemudian ini kalian masukkan di Fishbone. Ya, analisis ini yang saya sampaikan tadi, boleh pakai mind mapping, boleh pakai ini pohon masalah, ya. Setelah ini kalian buatkan ini nih, tabel penentuan gagasan. Jadi penyebab masalahnya apa-apa saja, kemudian solusinya atau gagasannya apa saja, ya, seperti itu. Oke. Jadi solusinya apa? Nah, selanjutnya di sini ada satu yang saya agak kaburkan, teori tapisan McNamara. Ini teori tapisan berikutnya. Kalau kalian pada saat ini digunakan khusus pada saat kalian menggunakan ini, metode ini, pada saat nanti kalau kalian sudah kerjakan, sudah ketemu masalahnya, baru saya bahas soal ini ya. Jadi nanti kita ketemu di tanggal 20, kita akan bahas. Tapi yang pasti kalian menggunakan saja teori-teori ini, bisa pakai Fishbone, bisa pakai SWOT biasanya teman-teman, ada yang pakai SWOT, ada yang pakai pohon masalah dan sebagainya. Boleh pakai mind mapping, ya. Sampai di sini, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Satu yang ingin saya sampaikan, tugas kalian tentang tadi gagasan tentang isu kontemporer ya. Isu kontemporer ada analisis, ada tentang hate speech, ada tentang narkoba dan sebagainya. Tapi yang harus kalian fokus, yang lebih harus kalian fokus adalah tugas analisis yang ada di tupoksi kalian. Tugas keduanya. Karena itu tugas yang dikerjakan secara individu. Dan itu tugas yang akan kalian bawa sampai kalian nanti ujian rancangan. Bisa ya? Dipahami? Jadi untuk tugas individu itu kalian akan bawa sampai di rancangan. Jadi yang akan kalian seminarkan di rancangan adalah tugas yang kalian rancang hari ini. Yang pertama, pada saat kalian mengerjakan secara berkelompok, ya, secara berkelompok tugas isu kontemporer, fungsinya sebenarnya sekalian untuk kalian mengerjakan secara berkelompok itu supaya kalian mampu untuk saling bertanya, untuk saling paham dengan cara bertanya, cara kerjanya rame-rame. Tapi kalian harus juga fokus pada yang tugas individu, karena tugas individu itu yang akan digunakan terus berkesinambungan. Tugas individu ini tugas yang kalian ambil di tupoksi, ya, tupoksi sesuai jabatan kalian. Kalau kalian ditugaskan di sesuai jabatan pada saat kalian masuk. Tapi kalau kalian mendaftar, tapi kalau kalian tidak ditugaskan di jabatan itu, maka kalian mengambil tupoksi di mana jabatan kalian sekarang. Seperti itu. Ya. Tugas di tupoksi itu harus betul-betul tupoksi kalian yang kalian angkat. Jadi tidak di luar kewenangan kalian. Demikian. Untuk permasalahan, dicatat ya, untuk permasalahan yang kalian angkat, permasalahan itu kalimatnya harus negatif. Kalimatnya harus negatif, jadi rendahnya, ya, kurangnya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya, silakan. Mungkin saya agak
agak itu Bu, lalot untuk memahami tugas yang agak terlambat saya mencerna atau gimana Bu, soalnya di sini dibilang tugas individu itu berarti tugas menganalisis Bu. Berarti yang saya analisis sesuai tupoksi saya. Isu-isu yang saya angkat itu berdasarkan isu kontemporer atau bagaimana Bu? Oke, jadi tugas pertama, tugas kelompok itu tentang isu kontemporer secara nasional, ya. Itu kalian kerjakan dari mencari, mengidentifikasi isunya sampai mendapatkan gagasannya menggunakan alat analisis tadi. Gagasannya itu berupa sikap perilaku kalian seorang aparatur sipil negara nantinya seperti apa terhadap isu tersebut. Itu gagasannya nanti. Kemudian tinggalkan tugas pertama, kita masuk ke tugas kedua. Bisa ya? Bisa. Tugas kedua, kalian mencari isu atau permasalahan yang ada di tupoksi kalian. Kalau guru misalnya berarti apa? Rendahnya nilai belajar, ya. Kalau dokter misalnya apa tuh? Ada penanganan penyakit mungkin yang masih rendah dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya yang permasalahan di tupoksi kalian, ya. Dan setelah permasalahan itu kalian dapatkan, kalian identifikasi. Jadi ada umpamanya Bu, saya dapat 3 isu. Oke, apa? Ada tidak yang mendasari ini, atau ada tidak yang melatar belakangi, atau ada tidak yang mendukung? Pada saat kalian dapatkan isu ini, kalian validasi dengan APKL. Sekarang saya jelaskan kenapa harus kalian validasi dengan APKL. Karena nanti di ujian ada yang namanya indikator evaluasi. Kalian akan dievaluasi. Paham tidak? Kalian bukan permasalahan yang berkualitas. Berkualitas itu akan ditentukan oleh mampunya kalian menganalisis dengan APKL. Karena berkualitas itu isunya berarti masuk kriteria aktual, problematik, dan sebagainya. Mampu kalian menentukan itu. Kemudian juga ada indikator evaluasi yang kalian mampu dengan menganalisis secara tepat. Nah, berarti kalian harus mampu menganalisis dengan sudah di APKL, kalian USG lagi, ya, mau menyaring kira-kira mana untuk sudah masuk tupoksi ya, mana isu yang mampu kita selesaikan dalam 1 bulan. 1 bulan itu apa? 1 bulan kan kalian dikasih kesempatan aktualisasi. Kan selama 1 bulan, maka yang mampu kalian selama 1 bulan kerjakan itu apa? Itu yang kalian tapis dengan USG. Nah, seperti itu. Kemudian kalian sudah bisa USG. Setelah di USG berarti untuk menyelesaikannya seperti tadi. Harus dicarikan penyebab permasalahannya. Seperti tadi ya, istri kenapa marah-marah, cari dulu penyebabnya. Nah, itulah yang kita menggunakan tadi yang namanya fishbone, atau mind mapping, atau pohon masalah, atau banyaklah. Kalau bisa kalian browsing, banyak alat analisis yang bisa kalian gunakan untuk menentukan atau mendapatkan penyebab permasalahannya. Setelah dapat penyebab permasalahannya, baru kalian buatkan tabel tadi. Tabel tadi itu ada yang namanya apa penyebab-penyebabnya, kemudian apa solusi yang kalian mau angkat. Nah, dari solusi yang kalian mau angkat, itu kalian sudah bisa pikirkan. Oh, saya contohkan guru ya, kan kalian sini tidak ada guru. Maka penyebab-penyebabnya ada misalnya metode yang belum tepat, ya. Kemudian ada pemahaman guru yang masih rendah dan sebagainya. Itu penyebabnya. Nah, sudah cari pakai fishbone. Maka namanya menggunakan pembelajaran menggunakan metode apa begitu. Maka gagasannya peningkatan hasil belajar mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode bla bla bla. Maka dia menggunakan kegiatan, dia
langsung membuat kegiatan-kegiatan. Jadi teman-teman, kalian langsung membuat kegiatan ya. Jadi apa gagasan kalian? Nanti langsung buatkan kegiatan. Kegiatan satu apa? Misal saya mau melakukan kegiatan itu yang kalian akan kerjakan dalam 1 bulan. Maka gagasan saya meningkatkan pembelajaran dengan metode A. Kegiatannya 1, persiapan, misalnya persiapan aktualisasi, ketemu mentor, kemudian tahapannya ada ya. Jadi buat kegiatan, kemudian buat tahapannya. Setiap satu kegiatan ada 3 tahapan. Satu kegiatan ada 3 tahapan. Jadi kalian bertugas membuat beberapa kegiatan. Bisa ya? Jadi kegiatan-kegiatan itu kalian, jadi misalnya tadi meningkatkan pembelajaran dengan metode A. Berarti ada kegiatan persiapan. Biasanya kalau guru itu membuat media pembelajaran. Jadi tahapan-tahapannya merancang media pembelajaran, membuat bla 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 bla. Kemudian melaksanakan pembelajaran menggunakan metode A. Dibuat lagi tahapan. Yang perlu kalian catat, yang kalian bikin ini harus terukur hasilnya. Kalau kalian bilang peningkatan misalnya penurunan penyakit ini, maka tingkat atau meningkatkan pemahaman pasien, maka harus terlihat di akhir 1 bulan itu pasien meningkat pemahaman. Harus terlihat seperti itu. Oke? Demikian teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Itu untuk tugas keduanya ya. Ibu Astrid, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau untuk tugas wawasan kebangsaan tadi, Bu, untuk paparkan pengetahuan terkait wawasan kebangsaan, terus sama membuat learning journal itu masih individu kan, Bu? Ya, itu individu. Betul. Rencananya nanti kami kumpul hari apa, Bu? Nah, di Kolabjar itu sudah sangat jelas, tugas hari itu dikumpul hari itu. Bisa ya? Jadi batas malam sebelum Cinderella berubah menjadi Upi Abu. Jadi sebelum jam 12 malam kalian kumpul. Yang hari ini seperti itu. Untuk tugas individu yang tupoksi itu kalian kumpul saja besok malam. Tapi terus kalian perbaiki. Jadi yang kalian tampilkan ke saya nanti bukan yang kalian kumpul, yang sudah kalian bertumbuh ya, yang sudah kalian semakin perbaiki. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bertanya ya. Kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya. Jadi kenapa kalian dimintakan mengerjakan dari isu kontemporer? Isu kontemporer itu diajak untuk mengerjakan analisis. Sebenarnya isu kontemporer kalian tidak analisis juga bisa, tapi tidak dibolehkan. Harus kalian analisis. Kenapa? Karena sekalian untuk mengajak kalian paham terhadap penggunaan alat analisis. Masih dikerjakan berkelompok. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tupoksi yang tugas kalian masing-masing itu akan lebih ringan. Jadi nanti kalau yang pengerjaan tupoksi itu bukan hanya sampai di gagasan ya, bukan cuma sampai meningkatkan, menurunkan, tidak. Sampai kalian menentukan kegiatan apa yang mampu kalian kerjakan selama 1 bulan. Izin bertanya Ibu. Oke, silakan. Kalau misalnya kan dikumpulkan besok, misalnya kan kita mengajukan beberapa misalnya rencananya. Terus nanti kita mau ubah Bu, misalnya ada yang kita mau tambahkan, itu apakah bisa diubah kembali misalnya judulnya atau kita ini Bu? Oh ya, jadi yang kalian kumpul itu kumpul saja, karena itu hanya mendapat penilaian mengerjakan tugas. Ya,
penilaian untuk mengerjakan tugas. Tapi substansinya itu akan terus berubah. Kenapa? Karena kalian akan bertemu nanti lagi agenda terhadap nilai. Jadi di agenda 1 ini kalian akan punya learning. Jadi output yang kalian hasilkan dari agenda 1 adalah tadi kegiatan dan tahapan-tahapan dari agenda 1. Maaf, kegiatan dan tahapan-tahapan dari permasalahan yang kalian dapatkan di tupoksi kalian. Jadi ada kegiatan, ada tahapan. Pas masuk agenda 2, kalian dikenalkan untuk mengetahui secara dalam tentang yang namanya nilai-nilai berakhlak. Nah, nilai berakhlak itu akan kalian aktualisasikan di setiap tahapan. Maka kalian harus sudah punya modal tahapan dari sekarang. Jadi kegiatan 1 membuat media pembelajaran, tahapannya merancang media, membuat media pembelajaran, bla bla bla. Ya, 1 kegiatan 3 tahap. Kenapa kalian harus siap tahapan itu? Teman-teman, biasanya di kelas lain kegiatan dan tahapan itu tidak dimintakan di agenda 1. Tapi saya agak memaksakan, kalau mau kalian marah, emang gue pikirin. Gitu ya. Kenapa? Karena saya mau menyiapkan kalian punya tahapan di agenda 1, supaya pas masuk agenda 2 itu kalian akan dikenalkan dengan yang namanya nilai-nilai tadi, nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak itu banyak sekali, ada 7 nilai yang kalian harus aktualisasikan di setiap tahapan. Maka kalau tahapan ini baru kalian ngarang, nah selesai. Paham ya? Maka itu kalian sudah punya modal, walaupun cuma sedikit. Nanti kan tahapan itu kan kalian kembangkan lagi kalau sudah ketemu coach. Saya tidak bertanggung jawab terhadap kalian punya tahapan sebenarnya. Tapi saya ingin adik-adik ini menjadi yang terbaik. Lulus masuk 10, keluarnya 10. Kenapa? Karena pernah di angkatan lalu itu tidak semua bisa lolos. Karena memang seperti itu, namanya juga pelatihan, ya. Jadi kita ada evaluasinya dan sebagainya. Sudahlah, saya tidak usah. Kalian sudah orang-orang dewasa lah yang paham. Jadi saya mau menyiapkan itu, kalian punya tahapan. Jadi kalian harus paham bagaimana. Jadi misal dalam saya tahap 1 Bu, merancang media pembelajaran. Jadi saya membrowsing misalnya ya, mencari, mengumpulkan bahan media pembelajaran. Maka teraktualisasikan tidak nilai berorientasi pelayanan. Kalian sudah tahu berakhlak itu kan? Berorientasi pelayanan, paham ya? Nah, teraktualisasi tidak berorientasi pelayanan pada saat kalian browsing. Berorientasi Bu, Bapak penguji, pada saat saya membrowsing materi untuk mengumpulkan bahan, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu pada saat mengumpulkan bahan, saya menyiapkan hal-hal yang berkesesuaian kebutuhannya dengan masyarakat, dengan peserta dan bla bla bla. Seperti itu. Itu baru satu nilai sayang. Ya, ada 7 nilai yang akan kalian aktualisasikan. Mungkin tidak 7-7-nya, tapi semakin kalian penuh menguasai nilai-nilai tersebut, bahwa berarti kalian semakin kompeten, semakin profesional. Oke? Nah, kalau kalian tumpul, maka kalian hanya mampu mengaktualisasikan 2-3 nilai paling, semampu-mampu kita. Tapi kalau kalian tajam orangnya, mampu melihat lebih jauh, mampu merasakan, kalian mengenal tupoksi kalian mengenal nilai-nilai tersebut, dan kalian mengenal siapa diri kalian, maka kalian akan paham untuk mengaktualisasikan. Bisa ya? Tapi kalau enggak, ya enggak masalah juga sih. Cuman kan kalian dinilai bahwa oh berarti seginilah kemampuan kalian. Cuman nanti kan pada saat saya ngeprint aktualisasi nilai ada nilai misalnya kolaborasi. Kalau ngeprint sendiri mungkin kolaborasi tidak harus ya, karena kita tidak dengan orang lain. Tapi nilai-nilai lainnya harus masuk. Jadi silahkan nanti kalian tajamkan, kalian masih akan ketemu dengan pemateri dan coach nantinya. Ini saya gambarkan untuk supaya kalian bersemangat menentukan tahapan-tahapan kalian. Jadi kalau kalian misalnya 3 kegiatan atau 4 kegiatan, dari 4 ya,
Ini ada tahapannya 3, tahapannya 3, tahapannya 3, tahapannya 3. Ada 7 nilai yang harus kalian ulik-ulik mau masuk. Nah, kalau kalian buat ini nanti, bagaimana sayang? Begitu ya. Jadi buatlah sekarang, pelan-pelan. Kalau kalian baru mampu bikin 1 kegiatan atau 2 kegiatan, syukur. Kalau bisa semua, alhamdulillah sudah lebih aman. Tapi itu pun kalian akan masih diobrak-abrik oleh coach kalian. Tapi itu tidak masalah, ya. Kemudian nanti tahapannya kalian juga saya kasih bocoran, kalian buat kolom-kolom nanti di samping tahapan itu 7 kolom buat supaya kalian punya modal. Jadi pas dosennya ngajar atau pas WI-nya ngajar kalian aktualisasikan nilai-nilai. Oh, tahapan ini teraktualisasi ini nih. Sehingga pada saat nanti kalian masuk agenda 3 sama saya lagi ya, agenda 3, kita masih ketemu. Nanti kita lihat lagi, oh sudah sampai segini, seperti itu, ya. Nanti pas sudah selesai sama saya agenda 3, kalian akan ketemu dengan agenda 4, akan ketemu dengan coach, itu akan dibantu sama coachnya. Coachnya luar biasa, akan bisa bantu. Cuman lebih enak kalau kalian sudah lebih duluan punya modal daripada pas nanti di sana baru semua mau dibikin, seperti itu. Rahasianya, kalau kalian sekarang bisa coaching-coaching sama bisa ketemu mentor, tanya-tanya, Pak boleh enggak ya isu ini saya angkat, cocok enggak Pak ya saya angkat isu ini, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak apa-apa ya, kalau belum enggak apa-apa juga. Cuman kalau kalian kompak sama mentor, komunikasi kalian baik, tanya-tanya, supaya mentornya sudah mengokekan, supaya modal kalian tuh sudah lebih fix, sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Atau maksudnya sudah pasti daripada kalian masih ngambang gitu, ya. Ya teman-teman, sebelum kita terlempar, ini kita akan terlempar secara otomatis. Kalau kita sudah habis waktunya, kita akan kembali ke main room. Tapi sebelum ada pertanyaan dan lain-lain, saya memohon maaf kepada teman-teman semua ya. Memohon maaf kalau mungkin saya ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Juga saya berterima kasih teman-teman sudah mau berkolaborasi dengan baik di kelas ini. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya berikan tadi walaupun hanya sedikit itu bisa menjadikan apa ya modal kalian untuk mengangkat menjadi lebih banyak lagi pembelajaran atau ilmu-ilmu atau wawasan yang harus kalian tambahkan. Saya mohon maaf Pak Landry